يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6, baik kelas 6 Ali maupun kelas 6 Utsman. Pada kesempatan ini kembali kita belajar akidah akhlak. Pada minggu yang lalu Ananda sudah masuk pada pembahasan bab 2, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Pada waktu itu kita belajar tatap muka melalui Google Meet. Kita sudah memasuki bagian A, yaitu mengenal sifat Al-Ghaffar. Dan insyaallah untuk kesempatan ini melalui video pembelajaran Ananda belajar memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagian B, mengenal sifat Al-Afu. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum Ananda atau kita melanjutkan pembelajaran ini, silahkan siapkan buku serta alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar. Untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ananda membuka halaman 18. Kita masuk ke bagian B, mengenal sifat Al-Afu. Anak-anakku yang berbahagia, secara bahasa kata Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 60 yang berbunyi, Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Innallaha la'afuwun ghafur. Artinya, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran surah Al-Hajj ayat 60.
Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetap dan terus maha mulia. Dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Anak-anakku yang berbahagia, seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dimanapun berada. Dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta pasti telah memaafkan. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan apabila orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maaf, ataukah kita yang memberi maaf kepada orang tersebut? Tidak banyak orang yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi yang tinggi sehingga tidak mau memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi maaf kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Artinya, jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Anak-anakku yang berbahagia, memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah merupakan sifat kemuliaan. Siapapun yang dapat membiasakannya akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperoleh pahala yang besar dan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup, seperti sulit untuk belajar, sulit bergaul, perasaan takut, dan sejenisnya. Anak-anakku yang berbahagia, itulah makna daripada sifat Al-Afu yang tentunya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muslim yang baik, kita harus meneladani sifat Al-Afu tersebut, yaitu dengan selalu saling memaafkan dengan sesama, baik sesama teman maupun sesama masyarakat, keluarga, atau sesama yang ada di lingkungan kita. Itu yang bagian B, anak-anakku. Kita lanjut ke bagian C. C, perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Anak-anakku yang berbahagia, tahukah kalian apa perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu? Baik Al-Ghafar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Nama Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghafar. Al-Ghafar, Allah Maha Pemberi Maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut
tetapi dosa itu masih ada. Lanjut ke halaman 20 anak-anakku. Adapun al-afu, Allah Maha Pemberi Maaf. Dengan al-afu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya, seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi, pemberian maaf lebih istimewa. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil seperti tidak banyak ibadah, maka di padang mahsyar akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pengampun. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan dan disuruh mengakuinya. Berbeda jika kita melakukan dosa lalu bertobat, giat ibadah, maka di padang mahsyar kita memperoleh maaf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Anak-anakku, demikianlah untuk yang bagian C, yaitu perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Tadi Ananda sudah mempelajari hal tersebut. Bagi yang belum mengerti, silakan dibaca kembali dari halaman 18 sampai dengan halaman 20. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga Ananda bisa mengerti dan bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.